Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar orang yang komplain, mengeluh bahwa sudah ikut seminar ini, rekoleksi itu, retret ini dan itu, tetapi kembali biasanya 2-3 hari sesudahnya sudah kembali seperti sedia kala. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan banyak juga yang mengatakan bahkan begitu selesai seminar, rekoleksi atau retret, dan kemudian ada yang men-trigger, memicu, memancing emosi, langsung emosional, langsung marah. Tidak berubah sama sekali. Sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa, aduh saya udahlah, enggak usah ikut ini itu, toh sama saja hasilnya. Menurut saya memang kita perlu lebih sabar mengenali diri sendiri. Yang pertama, kita itu berubah tidak dalam semalam. Perlu waktu. Yang kedua, kita perlu mengetahui cara kerja emosi, cara kerja pikiran, dan cara kerja sikap atau tindakan. Dan bagaimana itu bisa saling mempengaruhi. Perasaan itu sebetulnya memang reaksi spontan mengikuti pikiran yang sedang berlangsung. Jadi kalau misalnya ngobrol dengan seseorang, dan seseorang itu mengatakan sesuatu, atau melakukan sesuatu, pikiran kita kemudian menafsirkannya sebagai positif atau negatif. Kalau dia mengatakan sesuatu dan pikiran kita menafsirkan sebagai menghina, merendahkan, maka kemudian perasaan muncul. Tersinggung, sakit hati, emosi. Maka mengubah emosi itu kita nggak bisa. Karena itu adalah reaksi spontan dari pikiran. Tergantung yang kita pikirkan. Maka kalau kita mengetahui hal ini, kemudian kita bisa mengubah pikiran. Salah satu caranya, jangan cepat bereaksi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sesuatu, jangan langsung pikiran bereaksi menghakimi. Tetapi kemudian dimengerti dan kemudian dipahami konteksnya. Lalu kemudian berpikir positif atau reaksi pikiran yang positif. Memahami, oh mungkin dia sedang mengalami kesulitan. Dan yang berikutnya adalah bahwa pikiran itu ada dalam diri saya bisa mengaturnya. Bisa negatif atau positif, tergantung saya. Itu kabar baiknya, bahwa kita bisa mengubah pikiran kita. Karena memang pikiran kita sebetulnya bisa melukai diri kita jauh dibandingkan dengan badan kita. Maka kita bisa mengatur pikiran kita. Kabar baiknya itu. Karena pikiran itu ada di dalam diri kita, kita bisa mengubahnya. Nah, ketika kita bisa mengubah, bahkan dalam situasi yang negatif, kita bisa memikirkan yang positif atas situasi negatif itu, maka kemudian perasaan kita mengikutinya. Jadi kalau misalnya sebetulnya saya mau marah, tetapi kemudian saya memilih untuk diam, dan kemudian melakukan yang lain, atau mengabaikannya, itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kita kuat. Perasaan mungkin kita sakit, tetapi tindakan kita bisa mengatur. Perasaan mungkin kita tidak bisa mengatur, tapi pikiran, perkataan, dan sikap kita bisa mengaturnya. Mungkin perasaan kita malas untuk berolahraga, tetapi saya tetap bisa ganti celana olahraga, pakai sepatu, dan mulai jalan pelan-pelan. Bisa. Meskipun perasaan kita tidak mau. Kita tidak bisa mengubah perasaan, tapi kita bisa mengubah pikiran,
dan mengubah reaksi kita. Karena itu, perlu sungguh-sungguh mengalami, bukan hanya berpikir. Nah, kalau habis mengikuti rekoleksi, retret, kemudian pikiran menjadi lebih jernih dan jelas, dan ketika kemudian mengalami trigger atau pemicu yang membuat emosi kita berubah, galau, atau emosional, kita tidak bisa mengubah emosi kita, tapi pikiran kita. Bagusnya adalah ada beberapa prinsip yang mengatakan kepada kita, yang menolong kita untuk bisa bertumbuh dalam rohani. Salah satu prinsipnya adalah ajere kontra, yaitu melawan dorongan emosional sesaat. Kalau kita mau marah, kita bisa kemudian menyangkal diri dan melakukan tindakan yang lain dengan mengubah pikiran. Dari marah negatif menjadi positif. Mengampuni, memahami, dan mencintai. Pikiran kita yang kemudian diubah. Tindakan kita juga diubah. Karena sadar bahwa kita bisa mengubah pikiran kita dan bisa mengubah reaksi-reaksi kita. Dalam keadaan apapun kita bisa. Dan itu justru yang mengubah perasaan kemudian. Karena perasaan melekat dan terhubung dengan pikiran yang sesuai. Kalau kita memikirkan yang positif, kita merasakan yang positif. Kalau kita memikirkan yang negatif, kita akan merasakan yang negatif. Maka mengubah perasaan tidak bisa, tetapi mengubah pikiran